Aku mencoba nyari dari sebelah kiri dengan menengok jendela dan horden di dekat jendela itu. Aku intip di setiap jendela. Naasnya, ketika aku melewati jendela yang pertama, horden terasa ada yang menyibak dari dalam. Padahal tidak ada orang di dalam situ. Aku tengok jendela itu, nggak ada. Ketutupan gorden dan nggak bisa melihat dari luar. Aku urungkan niatku melihat dan melanjutkan memutari rumah kontrakan itu. Tapi pas mau ke arah belakang, cetek, teriak. Jendela terbuka secara perlahan. Jendela kebuka nih. Aku masuk dari jendela dan buka kunci pintu dari dalam dan bisa nyalain sekring atau apalah biar rumah ini nyala. Namanya ekspektasi, tapi beda realita. Aku melangkah buru-buru ke tempat jendela tersebut terbuka. Aku ambil batu untuk pijakan aku naik ke jendela. Ketika kaki sudah masuk satu, ternyata ada yang menyambutku. Sesosok kuntilanak berambut panjang menatapku dengan senyum pucatnya. Bau melati menyerbak dan darah dan tanah terbalut di baju putihnya. Dia tersenyum dengan menunjukkan gigi taringnya. Matanya berubah putih dan sedikit ingin keluar saking seremnya. Bagaimana dengan aku? Aku coba membalikkan kaki kembali keluar, namun badan gak bisa aku gerakin sama sekali. Di belakang kuntilanak itu, ada barang yang tidak asing. Ya, nenek tadi. Aku akhirnya bisa bergerak dan berusaha melompat untuk keluar dari rumah itu. Akhirnya aku keluar dan diam sebentar untuk ambil nafas setelah melihat itu. Jedar. Jendela tertutup dengan keras. Alah, nyari gratisan gini amat, pikirku. Pas aku ingin bangkit, pohon pisang di dekat aku bergerak sedikit demi sedikit, seperti ada yang dorong itu batang pisangnya. Aku perhatikan lagi itu pohon pisangnya, daunnya yang terus-menerus bergerak. Aku mulai takut. Tapi rasa penasaranku muncul dan ingin nyamperin ke tempat pohon pisang. Dengan mata sipitku, aku melihatnya. Ada sesosok hitam sedang bersandar di batang pisang itu. Aku mulai takut. Aku sudah hampir ingin lari dengan itu sambil terus memperhatikan pohon pisang itu. Tapi pas balik muka dan fokus untuk lari, aku dikejutkan dengan sesosok nenek yang aku jumpai. Dengan rambut yang terurai sangat panjang sekali, hidungnya berdarah, dan dia memakai kebaya dengan anggunan pucat. Dia menyanyi lagi dengan kepala yang diputar ke kanan dan ke kiri. Dia mulai menggerakkan tangannya untuk bersiap menari atau mau ngapain itu, serem banget. Pohon pisang tadi makin bergerak dan memunculkan sesosok berbadan besar dan berbulu banyak yang sangat serem. Mata merah mulai melihatku dengan ganas. Aku bergegas lari ke rumah buruk mini untuk minta tolong karena terjadi sesuatu. Ketika aku lari, aku dikejutkan dengan sosok nenek itu lagi, namun berpindah ke tempat dekat pintu itu tadi. Aku langsung lari gedor-gedor pintu rumah buruk mini saking takutnya. Tapi nggak ada buruk mini. Anjir, buruk mini ini kemana? Kok nggak ada yang di dalam atau gimana? Tahu buruk mini nggak? Aku nyariin nih. Gila, aku emang ngomong sama kucing. Aku perhatikan rumah itu dari kejauhan, sangat serem. Dan tasku ketinggalan di pintu dekat rumah itu, dan aku harus ke rumah situ lagi. Aku ketok pelan-pelan di rumah buruk mini. Nihil, gak ada sautan. Aku elus itu kucing, entah dari mana itu asalnya, buat nemenin kesepian aku. Aku senderan di tiang saja di luar rumah. Aku pangku kucing itu, dan aku istirahat karena kecapean. Jam 2:30, aku terbangun dengan suara gamelan yang berisik sekali. Aku cari sumber suara, dan suara itu berasal dari rumah kontrakan itu. Aku perhatikan di sekeliling rumah yang ada pohon pisangnya. Gamelan berbunyi. Pohon pun mulai sedikit gerak, dan sepertinya dinaikin seseorang. Aku mau ambil itu tasku, tapi aku melihat sesosok kuntilanak dan nenek itu berdiri di depan rumah itu dan menghadap ke arah rumah itu.
entah apa yang dilakukannya. Tembang Pangkur dinyanyikan dengan lagu yang lembut, namun seram dan mencekam. Lagu yang bagus maknanya, namun dimainkan di malam-malam. Ya, aku juga ngeri. Kucing tadi pergi memeong sangat keras. Ketika memeong sangat keras, tiba-tiba kuntilanak dan nenek tersebut melihatku dengan tatapan kosong. Ngapain dia lihat aku? Aku mau ngambil itu tas dan mau pergi sekarang. Dan bodohlah di pinggir jalan. Yang penting aku selamat dan enggak ketemu ginian lagi. Dia tiba-tiba menghilang. Namun suara gamelan masih terdengar. Pohon pisang masih bergoyang tidak jelas, seperti didorong atau ditarik oleh seseorang. Aku menoleh ke pintu rumah Bu Rukmini. Masih tidak ada orang. Kelamaan aku nunggu. Sampai jam 3 beliau keluar. Aku mau keluar sendiri secepatnya. Aku mulai mengedap-ngedap, takut ada yang melihat saya dan mengganggu saya lagi. 20 meter, 15 meter. Oke, masih aman. 10 meter, 5 meter. Dan sampai juga aku ambil tasnya untuk aku bawa keluar dari pekarangan ini. Pas aku ambil tas dan pulang, aku terasa dikejar oleh bangkai makhluk. Pas aku noleh ke belakang sambil lari, aku dikejar banyak setan dong. Ada pocong yang loncat ada 5 ngejar aku, dan kuntilanak yang terbang ingin menghampiri aku. Dan ada tuyul dan gendruwo gelayutan di pohon ngejar aku semua. Aku lari sekuat mungkin untuk meninggalkan pekarangan ini. Namun aku merasa jauh banget ini jalan untuk keluar. Aku masih dikejar sama hantu-hantu yang gila itu. Pas kebetulan menengok ke rumah Ibu Rukmini, ada seonggok kepala di jendela yang tersenyum merasa puas karena kejadian ini. Oh anjir lah, hantu itu terus mengejar sampai aku alhamdulillah keluar dari pekarangan itu. Aku keluar ke jalan utama, ke arah PKN dan arah jalan besar, untuk mencari tempat aman dan untuk menghela nafas. Tiba-tiba aku ngantuk. Ada kakek-kakek yang menepuk bahuku dan refleks aku memeluknya sambil bilang, Mbak kemana? Aku takut Mbak, temenin aku. Aku habis lihat setan banyak. Ayo, cerita di masjid yo nak. Kira-kira bahasa Indonesianya gitu waktu itu. Soalnya aku pakai bahasa Jawa. Akhirnya singkat cerita, Mbak Kasmo. Nama gak aku samarin, karena dia baik banget sama aku. Dan aku pergi ke masjid untuk rebahan sambil nunggu subuh tiba. Akhirnya aku cerita semua ke Mbak Kasmo. Dari awal aku naik bis sampai ketemu Mbak Kasmo saat ini. Sudah yuk nang, kita gak usah bahas setan itu. Yang jelas, kamu nanti sore mau tes cat IPDN di PKN kan nang? Habis subuh tidur di masjid ini. Mbah yang jaga. Soalnya Mbah jadi marbot di sini. Enggak Mbah, makasih banyak. Sehabis sholat subuh, aku tidur di masjid itu sambil dijagain Mbak Kasmo di situ. Ini pokoknya di sekitaran terminal Jombor. Soalnya aku lari ke sono itu saking takutnya. Bangun tidur aku langsung cuci muka dan jam menunjukkan pukul 11 dan Mbak Kasmo masih tetap nungguin aku di situ sambil bawa singkong rebus yang enak sekali. Setelah mandi dan sholat zuhur, aku makan singkong dengan Mbak Kasmo. Nah, tak ceritain sambil makan singkong ya. Habis ini, coba kau tengok pekarangan rumah yang kamu tempatin tadi malam. Itu ternyata adalah kebun dengan ada kuburan keluarga yang jarang disiarai oleh keluarganya. Namun tanahnya emang luas dan buat keluarganya sendiri. Dan pas aku cek, emang cuma pekarangan doang. Mbak Kasmo juga sering dengar suara cerita cewek di sana nang. Cuma ya aku cuek aja nang. Soalnya Mbak gak mau ngurusin itu. Malah kamu samperin pekarangan itu. Lah tak kirain beneran rumah Mbak. Soalnya aku gak ada saudara. Akhirnya aku pamit, tapi bukan perpisahan. Soalnya aku balik lagi ke masjid itu. Mengingat sesi tesku jam terakhir. Dan gak mungkin nyari bis malam-malam ke arah Kudus Jombor. Ya udah, aku minta doanya buat kelancaran tes nanti. Singkat cerita, aku selesai tes dengan baik.
Waktu itu menunggu seminggu dulu, baru diumumin hasilnya, dan ada kriteria minimal ya untuk masuk ke tahap selanjutnya. Akhirnya aku masuk ke masjid dan bertemu Mbak Kasmo untuk makan malam. Aku bawain nasi goreng 2 buat aku dan Mbak Kasmo. Mbak Kasmo akhirnya ikut tertidur dengan aku di masjid itu karena mau jagain aku. Esoknya, aku pergi ke terminal Jombor untuk membeli tiket bis untuk ke Kudus. Sebelum aku pulang, aku pamitan ke Mbak Kasmo. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk beliau. Aku nangis di pelukannya. Aku memeluk dengan tulusnya dan Mbak Kasmo menangisi kepergian aku pulang ke Kudus. Ya Allah Nang, semangat ya, mugi sukses. Hidup itu udah jalannya. Dan Allah tahu yang terbaik buat hambanya, sedangkan hambanya sendiri gak tahu apa-apa tentang takdirnya. Enggih Mbah, jenengan tak ingat-ingat sampai aku punya anak cucu nanti. Yang sehat ya Mbah. Akhirnya aku naik bis dengan menyisakan rasa sedih karena meninggalkan Mbak Kasmo. Singkat cerita, aku memang lolos dari tes IPDN, namun takdir berkata lain. Aku gagal di salah satu tes, dan akhirnya cita-citaku gagal pada waktu itu. SBMPTN, aku gak ikut, gara-gara ada berbarengan dengan tes IPDN. Ujian mandiri pun, aku gak pengen memberatkan orang tuaku karena UKT. Aku gapiar setahun, dan aku isi dengan kerja di Tangerang Selatan, seperti pernah kerja di Makurame Udon, terus MCD dan lain-lain. Pokoknya aku ladenin dah, mengisi waktu luangku selama setahun, dan juga bentukin badan agar bugar kembali waktu tes IPDN di tahun 2017. Gagal lagi di tahun 2017. Wes pokoknya jancuk lah. Kamu mematahkan semangat aku waktu itu. Dan akhirnya aku sekarang kuliah di universitas swasta di Tangerang Selatan, yang sangat buat aku mendapat pelajaran hingga sekarang. Intinya, aku punya prinsip seperti tercantum di surat Ibrahim ayat 7 dan diajarkan oleh Mbak Kasmo. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Intinya, disyukuri saja apa yang kita dapatkan sekarang. Niscaya akan diberi nikmat lebih lagi dari Tuhan. Semangat ya. Semoga orang tuaku dan orang tuamu panjang umur di sana. Oh iya, Mbak Kasmo meninggal di tahun 2016 akhir tahun. Beliau jatuh dari WC masjid dan meninggal di rumah sakit dan dibawa ke kampung halamannya di Purworejo. Dan Ibu Rukmini itu ternyata hantu dan tidak ada sangkut pautnya dengan Mbak Kasmo almarhum.